Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Widya Putri dengan NIM 1207010076. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenai data mining yang pernah dipelajari sebelumnya untuk syarat memenuhi nilai UTS data mining di mata kuliah data mining. Bagian pertama yaitu data mining. Sebelum kita masuk ke data mining, kita harus mengetahui data itu apa, mining itu apa, dan data mining itu apa. Nah, sedangkan data itu bersifat jamak, atau data itu bisa disebut dengan sesuatu dari objek yang dicatat atau yang digunakan. Sedangkan kalau data itu memiliki jumlahnya satu, atau dia berbentuk tunggal, itu disebut dengan datum. Nah, sedangkan mining sendiri itu artinya menambang atau mengambil. Sedangkan data mining berarti mencari sesuatu yang tersembunyi di dalam suatu data. Selanjutnya ada fungsi dari data mining. Fungsi dari data mining ini ada 5. Yang pertama yaitu classification. Nah, classification ini merupakan proses membangun fungsi yang dapat membedakan berbagai kelas data atau konsep. Yang kedua ada clustering, yaitu pengidentifikasian suatu kelompok yang memiliki karakteristik khusus. Nah, yang ketiga ada association role discovery, yaitu pengidentifikasian hubungan antar kejadian yang terjadi pada suatu waktu. Yang keempat ada sequencing, yaitu pengidentifikasian hubungan yang berbeda pada suatu waktu. Yang kelima ada forecasting, yaitu memperkirakan nilai di masa depan yang berdasarkan pola dengan sekumpulan data besar. Selanjutnya ada tujuan dari data mining. Yang pertama yaitu explanatory, yang mana menjelaskan kondisi dari penelitian. Nah, yang kedua ada confirmatory, yaitu mempertegas hipotesis. Nah, yang ketiga ada exploratory, yaitu menganalisis data sebagai hubungan baru yang tidak diharapkan. Tahapan dari data mining ini ada 7. Yang pertama yaitu data cleaning, yang mana membuang 4 duplikat data, memeriksa data, dan memperbaiki kesalahan pada data. Yang kedua ada data integration, yang mana penggabungan data dari berbagai database ke database yang baru. Yang ketiga ada data selection, yang mana analisis data yang akan diambil ke dalam database. Yang keempat ada data transformation, yang mana data diubah dan digabungkan ke format yang sesuai. Nah, yang kelima ada proses yang utama yaitu proses mining, yaitu untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi dari suatu data. Yang keenam yaitu ada pattern evaluation, yang mana mengidentifikasikan pola yang menarik ke dalam pengetahuan yang ditemukan. Yang terakhir, knowledge presentation, yang mana penyajian visualisasi pengetahuan tentang metode yang digunakan. Bagian kedua yaitu persiapan data. The data exploration process. Nah, eksplorasi data merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang bekerja dengan metodologi terstruktur untuk menemukan serta mengevaluasi masalah, menentukan strategi dan implementasi, serta menghasilkan hasil yang terukur. Nah, kita masuk ke tahapan eksplorasi data. Yang pertama ada problem space, yang mana yaitu mengidentifikasikan masalah, mendefinisikan masalah, membuat peta kognitif, ambiguity resolution, pairwise ranking, dan building the problem matrix. Yang kedua yaitu ada ruang solusi, yaitu mengeksplor ruang solusi membantu untuk mengetahui seperti apa tampilan data itu. Yang ketiga ada metode implementasi, yaitu merinci bagaimana berbagai solusi terhadap permasalahan yang dipilih sebenarnya akan diterapkan dalam praktik. Nah, yang keempat yaitu mining data, yaitu mempersiapkan data, survei data, memodelkan data, dan explore mining dan memodelkannya. Yang kedua data dan asalnya data. Nah, yang pertama ada mengukur dunia. Di mengukur dunia ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu object, capturing measure, error of measure, tying measure to the real world. Yang kedua ada jenis pengukuran, yaitu ada scalar measure dan pengukuran non-scalar. Nah, yang ketiga ada variable continue, yaitu the kualitatif dan kuantitatif continuum, dan the discrete continuous continuum. Ada transformasi data, yaitu mentransformasi isi informasi pada sekumpulan data yang tidak dipakai langsung. Dan yang terakhir ada menyajikan data, yaitu ada beberapa poin juga, yaitu penyajian data, building the data, deal with variable, dan building main dataset. Yang ketiga, penyiapan data. Tujuan utama dari penyiapan data ini adalah untuk memanipulasi atau mengubah data mentah sehingga konten informasi dan kumpulan data terpapar atau dibuat lebih mudah diakses. Nah, tahapan penyiapan data ini ada 3. Yang pertama yaitu menyiapkan data. Ada 4 komponen, yaitu data training, data testing, PIEE, dan PSEO.
Yang kedua ada survei data, yaitu mengambil gambaran untuk menemukan apa yang terkandung dalam kumpulan dari data itu. Dan yang ketiga yaitu model data, menetapkan alat pemodelan yang terpilih untuk menghasilkan model prediksi, universal, atau yang lainnya. Yang keempat yaitu mendapatkan data. Memerlukan 3 langkah untuk mendapatkan data. Yang pertama menemukan data, yang kedua karakteristik data, dan pengumpulan data. Sehingga menghasilkan data SI, yaitu data discovery, data access issue, data characterization, dan data set assembly. Yang kelima jenis data. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya, yaitu ada 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kedua ada berdasarkan sumbernya, yaitu ada data internal dan data eksternal. Yang ketiga yaitu cara memperolehnya, ya ada primer, sekunder, data observasi, data wawancara, data eksperimental, simulasi, referensi, dan derivasi. Nah, yang keempat yaitu berdasarkan waktu pengumpulannya, ada cross section dan ada time series atau berkala. Yang kelima ada berdasarkan format berkasnya, ada kuantitatif, kuantitatif, geospatial, digital image, digital audio, ataupun digital video. Nah, yang keenam yaitu berdasarkan subjek kedokteran, ada diagnosis dan demografis. Selanjutnya metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini ada 3, ada wawancara, observasi, dan angket atau kuesioner. Nah, wawancara ini yaitu teknik pengumpulan data melalui tatap muka dan proses tanya jawab. Yang kedua ada observasi kan. Nah, observasi ini tidak hanya mengukur sikap dari responden, akan tetapi juga merekam fenomena yang terjadi. Dan yang ketiga ada angket, yaitu memberi seperangkat pertanyaan kepada orang lain. Yang ketujuh ada reduksi dimensi. Reduksi dimensi ini adalah teknik dalam statistik dan pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengurangi jumlah fitur atau variabel dalam pengumpulan data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi dimensi data dan mempertahankan sebagian besar informasi yang relevan atau signifikan. Yang kedelapan, data gambar. Pengenalan pola pada citra, yaitu pengelompokan atau pengidentifikasian data citra numerik atau simbolik secara sistematis oleh mesin atau komputer. Nah, tujuannya yaitu untuk mengenali suatu objek di dalam citra. Nah, kesembilan yaitu ada data suara. Data suara, pengenalan sinyal suara merupakan suatu proses di mana suara yang dihasilkan oleh pembicara direkam oleh komputer. Kemudian sinyal suara yang berbentuk sinyal analog dirubah menjadi sinyal digital agar bisa diproses kemudian diidentifikasikan. Dan yang ke-10 ada data teks, yaitu data yang berupa kata, kalimat, ataupun dokumen. Data ini tidak terstruktur, oleh karena itu, untuk mengolah data ini diperlukan proses perubahan penyajian data. Data yang asalnya adalah kalimat diubah menjadi penyajian dalam bentuk numerik. Bagian ketiga yaitu klasifikasi. Nah, klasifikasi merupakan salah satu kegiatan populer dalam data mining yang selalu bersentuhan dengan data yang berukuran kecil sampai besar. Klasifikasi terbagi dalam single classification model dan multiple classification model. Yang pertama, decision tree. Decision tree ini merupakan sebuah struktur pohon di mana setiap node pohon merepresentasikan atribut yang telah diuji. Setiap cabang merupakan suatu pembagian hasil uji dan node daun merepresentasikan kelompok kelas tertentu. Level node teratas dari sebuah decision tree merupakan node akar yaitu root, yang biasanya berupa atribut yang paling memiliki pengaruh besar pada suatu kelas tertentu. Nah, jenis-jenis node ada 3 yaitu root node, internal node, dan leaf node. Yang kedua ada KNN, adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised di mana hasil dari question instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Nah, tujuan dari algoritma ini mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Selanjutnya ada formula untuk algoritma KNN. Nah, yang pertama ada Euclidean distance. Euclidean ini merupakan formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam satu dimensi. Nah, yang kedua ada Hamming distance. Ada cara mencari jarak antar dua titik yang dihitung dengan panjang vektor biner yang dibentuk oleh dua titik tersebut dalam blok kode biner. Dan yang ketiga ada Manhattan distance. Manhattan distance atau taxi cap geometri ini merupakan formula untuk mencari jarak D antar dua faktor P, Q pada ruang dimensi M. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.